Kemudian khalaqakum wa ma taf'alun, Allah yang mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan. Bukan manusia saja, termasuk binatang-binatang yang tidak punya pikiran juga, semua yang dilakukan adalah dicipta oleh Allah. Binatang itu tidak diberi akal, tapi diberi insting untuk bisa menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan insting, diinstal, diprogram kayak komputer, kayak robot. Kalau habis berak, Tuhan yang memprogram. Dia maha programmer. Berak harus diurugin, ditutupin semuanya, kan gitu. Kalau punya anak itu harus pindah tempatnya 7 kali. 7 kali loh. Iya. 7 kali pindah sampai 7 kali. Itu insting. Nah, ketika Allah menginstal pada binatang kucing itu, kalau habis berak kencing diuruk, ditutupi, itu berjalan sesuai dengan insting. Jadi seperti instalan komputer. Paham nggak? Ketika kucing itu berak di atas keramik, dikorek-korek nggak? Dikorek-korek nggak keramiknya? Tahu nggak itu bukan pasir? Kenapa begitu? Berinsting yang berjalan. Tetap aja dikorek-korek keramik itu. Jangan salahkan Tuhan, karena itu dicipta oleh Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu kerjakan. Sekarang mungkin teman-teman Buya ini cerdas. Ini bukan buatan saya, kok buatan Allah. Makanya saya membedakan Buya Sakur pinter atau cerdas. Kalau Buya Sakur pinter, saya agak ikut senang juga ya, karena dibilang pinter, karena saya merasa banyak baca buku Pak Profesor. Tapi kalau cerdas, saya tidak terlibat, ini pemberian Tuhan kok. Betul nggak? Terus baca buku juga sama, ya kalau tidak punya kecerdasan jangan paham juga kan. Nah itu jadi persoalan. Jadi ternyata kecerdasanku, saya tidak bisa bermain musik. Sebetulnya Allah dulu itu mungkin ngasih saya bakat sebagai musisi. Hanya saja karena pesantren saya dibabahkan Pak Profesor. Boro-boro main musik. Jam bulan aja nggak boleh sama Kisanus itu. Iya kan? Main bola nggak boleh. Saya beli gitar, ketangguhan dihancurin. Beli lagi dihancurin juga. Beli suling dihancurin juga. Sampai sekarang saya tidak berhasil menjadi sebagai musisi. Tapi saya penikmat juga kan gitu. Nah itu diciptakan tapi kesempatan tidak ada, akhirnya seperti ini. Bakat saya, selera saya, kemampuan saya, orang yang bisa mengangkat barang yang sekian kintal, yang bikin otot siapa? Ya Allah juga. Terus gimana? Jadi mana yang bukan buatan Allah? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Nah hanya saja kita manusia ini terkadang merasa aku yang berbuat. Ini adalah jasaku. Ini adalah kebaikanku. Inilah kekuatanku. Inilah kekuasaanku. Ini kekuatanku. Ini keahlianku. Ini kepintaranku. Dikiranya dia bisa. Sementara kita mesti sadar bahwa apa yang disebut kita bisa itu karena dibikin oleh Allah bisa. Kalau Allah tidak bikin bisa enggak? Ya enggak bisa pada akhirnya. Saya belajar musik angklung, saya belajar menari, sebenarnya belajar. Ya, saya gemar dalam macam-macam itu. Ya sekarang setelah pulang, saya dipanggil kiai, masa saya nari? Ya dong, betul enggak? Nah, itu semacam itu semuanya.
Jadi Allah banyak kasih banyak bakat kepada saya, tapi yang tersalurkan juga saya nggak bisa. Ya, tetap saja akhirnya di luar dugaan saya, tidak pernah terpikir saya kok jadi kiai ya. Ya kan begitu. Kok bisa? Itulah makanya kita sendiri sebetulnya kembali bahwasanya semuanya Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang engkau lakukan. Artinya tidurku dicipta oleh Allah, betul nggak? Bangunku dicipta oleh Allah. Kencingku dicipta oleh Allah. BAB ku semuanya. Kalau engkau pernah mengatakan aku bisa BAB, bisa berak, tiba-tiba mampet nggak bisa keluar, dibawa ke rumah sakit. Ada nggak orang nggak bisa berak? Ada. Saya tanya, bisa berak nggak? Nggak bisa. Jadi mana? Disogok. Katanya bisa. Itu mah dulu. Sekarang bisa nggak? Sekarang enggak. Jadi aslinya kamu bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Dikasih bisa maka bisa. Ketika dicabut bisanya ya tidak bisa. Dioperasi akhirnya. Dari samping perutnya disobek di sini. Ada orang pernah mengancam saya. Saya pukul kamu. Silakan datang, saya tunggu. Karena setruk orangnya itu. Saya datang. Silakan pukul aku. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Setruk. Dulu katanya mau mukul aku. Iya. Sekarang silakan pukul. Nggak bisa. Nggak bisa pukul saya. Jadi yang bikin bisa siapa? Allah. Jadi makanya dari sejak awal kita beragama, itu kuncinya, passwordnya la haula wala quwwata. Aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Selesai. Yang semua bisa adalah Allah. Nah, itulah. Jadi seperti apa kita ini? Seperti seorang masinis yang merasa dia bisa mempercepat kereta api, bisa menghentikan kereta api, bisa memperlambat kereta api. Kalau cepat yang injak gasnya, betul nggak? Berhenti, injak remnya. Iya betul. Dia bisa mengendarai kereta api. Tetapi ketika arus listrik itu dicabut dari sentralnya, nggak ada arus listrik. Bisa nggak masinis itu mempercepat kereta api? Diinjak gasnya, lari nggak? Kenapa enggak? Nah itulah jadi pada akhirnya kenapa kita ya tetap karena ada arus, ada energi yang terus setiap saat disuplai oleh Tuhan, setiap saat disuplai. Kalau nggak ada energinya kita nggak bisa. Nah energi yang ada, energi kehidupan semacam inilah yang disebutkan oleh Allah dihormati. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan energi kehidupan dariku ke dalamnya. Faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah kamu semuanya. Hormatilah energi itu. Itu yang disebut dengan ruh semacam itu kan energi. Makanya kalau kita nanya apa sih roh itu? Qul ruhu min amri rabbi. Selesai. Itu persoalannya. Jadi yakinilah bahwa kita ini dicipta oleh Allah, bukan jasad saya, tapi pikiran saya, perasaan saya, panca indera saya, bakat-bakat saya. Semuanya Allah yang menciptakan, dan saya tidak pernah dilibatkan. Kelahiran saya di desa Tulung Agung bukan pilihan saya. Keluar dari perutnya Ibu Haji Jena bukan pilihan saya. Kelamin saya laki-laki bukan pilihan saya. Saya terima beres. Paru-paru yang memompa oksigen ke dalam darah juga aku tidak dilibatkan. Kemudian
darah itu dipompa oleh jantung, mengalir ke seluruh pembuluh darah saya, mengalirkan oksigen itu juga tidak dilibatkan. Keringat saya keluar juga tidak dilibatkan. Sampai nanti kematian saya juga saya tidak boleh melibatkan diri. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, aku siap ya menghadapi kematian dengan cara yang Engkau tentukan. Tabrak mobil silakan, kanker silakan, ketembak silakan, tenggelam silakan. Saya tidak diperbolehkan membeli tambang dari pasar menggantung diri saya, tidak boleh. Saya tidak boleh minum racun. Saya tidak boleh memilih jalan kematian saya. Silakan Allah yang menentukan. Terima kasih begitu. Ya. Cirinya orang sadar diri adalah bisa menjawab 3 pertanyaan. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau Anda bisa menjawab ini, berarti Anda sadar.